Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar dari tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1. Coba lihat anak ibu yang baik ya, di sini. Coba lihat ini. Perbuatan sikap baik ya, kalau kita lihat gambarnya, perbuatan sikap baik, saling membantu, kerjasama, kerja bakti, membersihkan paret atau lingkungan. Di sini mereka dalam keluarga makan bersama, kompak ya. Di sini di sekolah belajar bersama dan bersama guru ya. Kalau kita lihat di sini, manusia adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu maksudnya saling membutuhkan ya. Makhluk sosial maksudnya saling membutuhkan. Aku membutuhkan kamu, kamu membutuhkan aku, kamu membutuhkan orang tuamu, kamu membutuhkan adikmu, kamu membutuhkan orang lain, kamu membutuhkan siapapun ya yang kamu kenal ya. Itu namanya makhluk sosial. Berarti kalau kita membutuhkan, berarti kita pun harus dibutuhkan mereka ya. Saat di sekolah Jaka membutuhkan guru untuk membantu dia belajar dan membutuhkan teman-temannya juga ya. Saat di rumah kita membutuhkan orang tua, menasihati kita, menolong kita, memberikan kita makan, nafkah dan sebagainya. Juga membutuhkan adik dan kakak ya, membantu kita. Kakak dalam belajar, adik mungkin membantu kita entah mengambil pensil atau dan yang lain sebagainya. Di saat di masyarakat kita membutuhkan tetangga, kalau ada pesta, contohnya kalau kita sakit dan sebagainya ya, saling membutuhkan. Oke. Apa saja tugas kita dalam kehidupan sosial? Banyak tugas-tugas yang kita di dalam kehidupan sosial ya. Artinya tugas kita suka membantu orang lain, namanya bersosial ya. Suka membantu orang lain ya. Kegiatan apa lagi? Membersihkan bersama-sama, bergotong royong itu termasuk tugas sosial ya. Di mana saja kita bergotong royong, membersihkan paret, jalan, waktu ada pesta, ada kemalangan, ada kena bencana, disitulah kita saling memberi, saling membantu dan saling membutuhkan ya. Di situ kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Baiklah anak ibu yang baik. Selain itu, selain kita memberikan pertolongan tadi, kita harus bersikap baik juga terhadap teman yang kita kenal atau orang lain atau orang tua. Contohnya, apa saja perbuatan bersikap baik? Kita suka menyapa mereka ya, menyapanya selamat pagi guru, selamat pagi teman-teman, atau shalom dan sebagainya ya, bagi orang Kristen. Ya, jadi kita menyapa, berkata sopan dan santun ya. Apalagi anak-anak harus hormat terhadap orang tua ya. Orang tua itu tidak pernah berbuat jahat, tetapi orang tua itu selalu memberikan nasihat yang baik. Walaupun anak-anak terkadang tersinggung dia dinasehati, tidak terima dia dinasehati, akhirnya dia cakap kasar. Itulah yang salah itu. Orang tua memberikan jalan yang terbaik, menasehati, tetapi dia tidak terima. Malah dia terkadang bercakap kotor, baik itu sama orang tuanya, baik itu sama orang lain ya. Anak tersebut tidak layak ditiru ya. Anak yang tidak sopan tidak layak ditiru ya. Jadi lebih bagus kita meniru hal-hal yang baik ya. Itu menyapa teman atau di satu sekolah atau di dalam rumah atau tetangga ya. Dan seperti yang ibu bilang selama ini, jangan mengganggu ketenangan orang lain. Contohnya lagi berdoa, lagi ingin menonton dia di rumahnya, kita ribut, pasti dia terganggu ya. Itu yang hal-hal yang perlu dijaga di dalam bertetangga ya. Apalagi lain suku, harus perlu kita jaga ya.
Ada memang di suatu tempat kita mengatakan yang baik karena udah terbiasa di tempat itu selalu bersifat kurang baik, ya, bersifat kurang baik. Kalau kita katakan yang baik memang mereka bertentangan, ya, ingin menguasai kita, ingin dia lebih menang. Itu sebenarnya tidak baik, ya. Kita lihat situasinya. Kalau mengganggu orang lain kita harus minta maaf dan jangan lagi mengulangi perbuatan itu, ya. Tuh, anak ibu yang baiknya selalulah berbuat baik di rumah, ya, di sekolah juga. Kalau kerjasama dengan temannya, ya kerjasamalah dengan baik, ya. Karena dengan adanya kerjasama atau kerja bakti terjalin kerukunan, terjalin kekompakan, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan yang sulit menjadi ringan, ya. Terus kalau ada teman kita yang sakit juga, bagaimana kita biarkan? Ya, kalau sudah selesai nanti COVID ini, ada teman yang sakit contohnya, boleh dijenguk, ya, dilihat boleh. Ya, jangan dibiarkan teman yang sakit. Dengan adanya kita datang melihat dia, pasti si teman tadi terhibur. Dengan terhibur, hatinya senang, pasti penyakitnya cepat sembuh. Kan ada lagunya, hati yang gembira adalah obat. Kalau gembira dia atau senang berarti itu sudah sebuah obat. Menjadi cepat sembuh, ya, anak ibu yang baik. Oke. Baiklah, kita lihat di sini ada menuliskan sekelompok uang yang senilai, ya, yang senilai. Di sini ada barang-barang yang mau dibeli. Nah, kalau kita lihat ini kita membuat prakarya atau menggambar, ya, menggambar prakarya. Nah, ada pensil, ya, ada lem kayu, ada gunting. Kalau kita mau membuat sesuatu, kita kan membeli bahan-bahannya dan alat, ya. Di sini sepertinya dia membuat prakarya, dia membutuhkan lem, membutuhkan pensil dan gunting, juga membutuhkan mungkin apalagi yang dibutuhkan, mungkin buku gambar dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini harga pensil Rp1.500, harga lem Rp6.000, harga gunting Rp2.500, ya. Adakah yang senilai dengan ini? Ada, Rp2.500 rupanya. Maksudnya yang senilai dengan Rp2.500. Uang yang senilai dengan Rp2.500, ya, uang Rp1.000 2, uang Rp500 1, atau uang Rp500 5 biji, ya, itu senilai namanya, ya, anak ibu yang baik, senilai. 6.000, kalau uang 500 berapalah yang senilai dengan 6.000? 6 biji, ya. Oke, dan sebagainya. Terus ini barang-barang yang kita beli tadi kita jumlahkan di sini. Berapa kira-kira kita taksir harganya? Kalau kalian taksir berapalah kira-kira ini, ya? Kalau ibu bilang harganya sekitar 7.000 atau 8.000, ya, kalau kita taksir. Nah, itu taksiran, ya. Tapi mungkin kalau kita jumlah pasti dia kena 10.000. Oke, itu hanya menaksir tadi ibu. Coba kita lihat. Pensil 1.500, lem 6.000, gunting 2.500. Kalau penjumlahan itu, nak, harus disusun rapi, satuan dengan satuan lurus, puluhan dengan puluhan lurus. Ratusan dengan ratusan lurus, ribuan dengan ribuan lurus, supaya bisa kita menjumlah. Ayo coba. 0 tambah 0 tambah 0 0, 0 tambah 0 tambah 0 0, 5 tambah 0 5 tambah 0 10. Simpan 1 di atas, ya. 1 tadi simpanan ditambah 1 ini 2. 2 kan? 2 ditambah 6 8, ditambah 2 10. Berarti harganya berapa, anak ibu yang baik? 10.000, ya. Jadi kalau lurus-lurus kita buat begini, pengurangan penjumlahan pasti enak dan benar, ya. Itulah tadi kira-kira, ya, tentang uang, ya. Nah, jadi jumlah harga alat yang dan bahan yang dibeli Jaka adalah Rp10.000, ya. Nah, terus dia membuat prakarya, ya. Coba lihat di sini, prakarya dari batu, ya, batu ini dibuat ini. Tatakan gelas dari batuan alam. Kalau dibilang batuan alam berarti dari alam.
bukan buatan. Kalau buatan itu kan yang dibuat manusia, kayak lem sudah dibuat manusia dia supaya menjadi lem, pensil sudah dibuat manusia supaya bisa jadi pensil. Tapi kalau batu ini dari alam, total asli, masih dari alam. Lalu diguntinglah kertas seperti ini, lalu disusunlah batu ini di atasnya ya. Nah, dibuatlah tempat gelas, dilem ya batunya, lalu dibuatlah gelas di atas ya. Maunya kita masuk ya, kalau udah masuk sekolah kita praktekkan ini nanti ya. Kalau begini agak sulit ya. Nah, itu kita praktekkan anak ibu yang baik ya. Jadi kalau bahannya dari alam itu namanya untuk prakarya dari alam. Tapi kalau buatan itu namanya seperti apa buatan? Contohnya kertas origami, terus apa lagi? Lem, pensil, banyak buatan. Apa lagi? Seperti kertas minyak, itu buatan. Tapi kalau yang dari alam itu apa? Ranting-ranting, biji-bijian seperti biji jagung, biji kacang. Nah, kalau kita buat prakarya itu terdapat dari alam, asli dia, belum dibuat manusia, memang ciptaan Tuhan dia. Itulah namanya dari alamnya, anak ibu yang baik. Karena dikatakan buatlah rancangan prakarya, tatakan gelas, gunakan bahan alam di sekitar rumahmu. Kalau tidak ada batu, boleh kita buat biji-bijian seperti biji jagung, biji-biji pohon. Ini pohon yang besar-besar ini ada biji nanti. Ya, yang di dekat-dekat jalan kita ada yang bijinya warna merah, itu kuat kali ya, tahan dia. Kalau kita keringkan tahan dia. Biji-bijian kayu ya, boleh daun-daunan kita gunting kecil-kecil ya. Nah, kita tempel boleh ya. Kalau tidak ada batu boleh yang lain, boleh kacang-kacangan ya. Gunakanlah bahan alam di sekitarmu. Nah, misalnya daun kering atau kulit kayu. Buatlah rancangan prakarya di kertas gambar dengan kreatif ya. Kreatif artinya pintar kita menciptakan bentuknya dan sebagainya ya, anak ibu yang baik ya. Jadi kalau sekolah nanti kita praktekkan, mudah-mudahan nanti bulan 12 sudah bisa kita masuk ya. Oke, baiklah anak ibu yang baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.